Chelsea keluar sebagai juara Premier League. Ini didapat setelah The Blues mengalahkan Fulham 2-0. Tentunya ini bukan Premier League sebenarnya, karena memakai titel Premier League Summer Series. Ini adalah turnamen pramusim yang diadakan Premier League di Amerika Serikat mulai 22 sampai 30 Juli, setelah sebelumnya rutin di Hong Kong dengan tajuk Premier League Asia Trophy. Dengan tambahan 3 poin, Chelsea berhak atas trofi Premier League Summer Series 2023. Mereka menjuarai grup dengan 7 poin dari 3, unggul 2 poin atas Aston Villa di posisi kedua. Newcastle United di posisi ketiga dengan poin sama, yakni 5, disusul Brighton dan Fulham dengan 3 poin. Kylian Mbappe menjadi pemain yang paling heboh dalam beberapa hari terakhir, menyusul statusnya yang dijual PSG pada jendela transfer musim panas ini. Kylian Mbappe bisa menyelesaikan transfer rekor dunia ke klub Arab Saudi, Al Hilal setelah PSG menerima tawaran 259 juta pounds yang sekaligus akan memecahkan rekor dunia. Faktanya saat ini, Kylian Mbappe sedang diburu banyak klub dengan harga yang sangat tinggi. Selain Al Hilal, beberapa klub besar Eropa terutama Real Madrid masih memburunya. Kylian Mbappe adalah pemain yang paling didambakan di dunia saat ini, tetapi kepindahan ke Inggris mungkin tidak lagi menjadi pilihan setelah tawaran besar diajukan Al Hilal. Laporan baru dari Marca menyatakan bahwa Madrid berusaha menurunkan PSG, bahwa kubu El Real dapat mengaktifkan penandatanganan kapan saja atau menunda rencana mereka untuk musim depan. Saya hanya percaya bahwa jika dia meninggalkan PSG, maka dia akan berakhir di Real Madrid, kata Hutton kepada Football Insider. Sebelumnya, media Amerika Serikat, CBS, mengabarkan klub Arab Saudi, Al Hilal menggoda Kylian Mbappe dengan gaji fantastis sebesar 700 juta euro atau setara dengan 11,6 triliun rupiah per tahun. Al Hilal juga disebutkan telah melempar penawaran senilai 300 juta euro, 4,9 triliun rupiah, kepada PSG untuk membeli Kylian Mbappe. Kiper baru Manchester United, Andre Onana, tampak marah-marah ke bek tengah setan merah, Harry Maguire, pada laga pramusim kontra Borussia Dortmund, di Allegiant Stadium. Andre Onana baru masuk pada babak kedua, setelah pada babak pertama Erik ten Hag memilih memasang Tom Heaton di bawah mistar. Insiden menarik tersaji pada babak kedua, tepatnya saat Dortmund unggul 2-1. Saat itu, Dortmund berpeluang mencetak gol ketiga dalam pertandingan itu. Beruntung, Onana mampu menepis peluang emas Dortmund. Onana terlihat marah setelah melakukan penyelamatan tersebut. Dia langsung ngomel-ngomel ke Maguire dan Scott McTominay karena menilai peluang itu muncul karena ulah mereka berdua. Aksi Andre Onana memarahi Harry Maguire mendapat komentar-komentar menarik di media sosial. Manchester United dihajar Borussia Dortmund pada laga kelima di sesi tur pramusim di Amerika Serikat. Setan Merah dinilai bermain individual hingga akhirnya menelan kekalahan. Manchester United takluk 2-3 saat berhadapan dengan Borussia Dortmund pada laga bertajuk uji coba di Allegiant Stadium, Nevada, Amerika Serikat. Meski tampil mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 66%, namun Setan Merah kesulitan mengembangkan permainan dan justru kerepotan meladeni tekanan dari Dortmund. Meski memiliki pemain-pemain dengan kualitas di atas rata-rata, tapi Ten Hag merasa Man United sangat buruk secara kolektif dan begitu terlalu mengandalkan kemampuan individu. Pada akhirnya, 2 gol yang dicetak Dortmund juga merupakan buah dari kesalahan para pemain United sendiri. Mereka tak mengikuti aturan sama sekali, tidak dalam pressing, tidak dalam build-up atau saat menyerang. Mereka merupakan 11 pemain individu di lapangan, kesal Ten Hag dilansir dari Manchester Evening News. Kai Havertz banyak dimainkan sebagai penyerang tengah. Imbas dari hal tersebut, performanya pun disorot karena dianggap tampil tumpul dan menjadi sisi lemah The Blues. Pada akhirnya, ia kemudian dijual ke Arsenal pada bursa musim panas ini. Bersama The Gunners, langkah berani dilakukan manajer Mikel Arteta. Havertz pun mengaku kini amat menikmati perannya di lini tengah Arsenal. Dengan filosofi sepak bola menyerang yang diusung Mikel Arteta, maka fungsi Havertz menjadi penting untuk menyokong lini serang. Saya sangat menikmatinya,
bermain di posisi itu. Saya lebih banyak menguasai bola, lebih terlibat dalam permainan. Saya sangat menikmatinya, kata Havertz kepada ESPN dikutip Metro. Ousmane Dembele, dikabarkan setuju untuk bergabung dengan PSG pada musim panas 2023. Menurut jurnalis Foot Mercato, Dembele telah menjadi target prioritas untuk raksasa Liga 1 itu. Sebelumnya, RMC Sport melaporkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu tinggal selangkah lagi untuk berpindah kesetiaan. Barca merasa pesimistis PSG akan memenuhi mahar senilai 105 juta euro. L'Equipe lalu melaporkan bahwa Dembele telah memutuskan untuk meninggalkan Barcelona ketika mereka mengetahui bahwa Blaugrana telah menawarkan dia dan Gavi ke PSG. Transfer Dembele akan tuntas dalam waktu dekat. Persyaratan pribadi dengan pemain sayap itu adalah satu-satunya hal yang mencegah kesepakatan diselesaikan. Menurut Aouna, Dembele akan bergabung dengan PSG hingga 2028. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, belum bisa bersikap terkait rumor yang mengintai pemainnya, Ousmane Dembele. Xavi baru saja memimpin Barcelona membantai Real Madrid 3 gol tanpa balas dalam uji coba bertajuk Soccer Champions Tour 2023. Sadio Mane makin dekat dengan pintu keluar dari Bayern Munchen. Sadio Mane akan pindah ke Al Nassr dengan nilai transfer yang tergolong mahal. Setelah tampil luar biasa bersama Liverpool, dan meraih beberapa gelar penting, Mane dibeli Bayern dengan nilai transfer 32 juta euro. Nilai transfer Sadio Mane bisa dibilang murah. Sebab, ketika transfernya terjadi, nilai pasar Sadio Mane berada pada kisaran 70 juta euro. Sadio Mane bisa dibilang gagal menjadi pengganti Robert Lewandowski. Die Roten pun terbuka untuk melepas Sadio Mane pada musim panas ini. Mane sudah membuka pintu bagi klub lain, termasuk Al Nassr. Saat ini, agen Mane tengah menjalani negosiasi dengan Al Nassr untuk membahas detail kontrak yang akan diteken. Al Nassr dilaporkan menawari gaji 40 juta euro kepada Mane. Tawaran itu jauh lebih besar dibanding yang didapat Mane dari Bayern. Gelandang Liverpool, Fabinho, melewatkan perjalanan klub ke Singapura. Fabinho mendapat tawaran 40 juta pound sterling dari klub Arab Saudi, Al Ittihad. Negosiasi dikabarkan masih berjalan. Tetapi dengan status dan situasi Fabinho saat ini di Liverpool, rumor ke arah sana makin kencang. Fabinho dikabarkan bakal meninggalkan Liverpool pada musim panas tahun ini. Dikabarkan pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, pemain Real Madrid itu menuju pintu keluar The Reds. Al Ittihad menjadi klub yang serius menginginkan jasa Fabinho. Juara Saudi Pro League musim lalu tersebut menilai kehadiran sang gelandang bisa membuat lini tengah semakin solid. Perwakilan Al Ittihad juga sudah melakukan komunikasi dengan Fabinho, disebut telah membuat tawaran sekitar 40 juta pound sterling. Klub Sultan Premier League, Manchester City mengumumkan bahwa Riyad Mahrez telah resmi hijrah ke klub Al Ahly. Mahrez merupakan salah satu pemain andalan Man City di pos sayap kanan. Ia masih terikat kontrak 2 tahun di City sebelumnya. Riyad Mahrez telah meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Al Ahly Saudi Football Club. Riyad Mahrez kemudian mengucapkan kalimat perpisahannya pada Manchester City. Ia mengatakan merasa terhormat bisa gabung The Citizen dan sangat bahagia karena bisa meraih banyak gelar juara. Bermain untuk Manchester City merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan, kata Mahrez. Saya datang ke City untuk memenangkan trofi dan menikmati sepak bola saya dan saya mencapai semua itu dan lebih banyak lagi, serunya. Direktur Manchester City, Txiki Begiristain, memberikan tribute pada Riyad Mahrez. Ia mengatakan Mahrez merupakan pemain penting dalam skuad Man City. Neymar belakangan diisukan bakal meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung bersama Arsenal. Neymar merupakan pemain yang bergabung bersama PSG dengan status pemain termahal di dunia pada 2017. Ia direkrut dari Barcelona dengan harga 222 juta euro. Neymar masih terikat kontrak dengan PSG sampai 2025. Namun, Julio Baptista menyarankan Neymar untuk meninggalkan PSG dan membuka lembaran baru di klub lain. Saya pikir Neymar nyaman di PSG,
tetapi mungkin langkah terbaik baginya adalah menciptakan suasana baru di klub baru. Mungkin klub yang mendukung dan memberinya semua kepercayaan yang dia butuhkan, kata Baptista. Mungkin Neymar adalah kunci untuk membuka dan menyelesaikan segalanya di Arsenal. Dia adalah pemain yang luar biasa, lanjutnya. Jika dia berpikir untuk pindah, maka menurut saya liga terbaik baginya adalah Liga Inggris. Liverpool resmi mengumumkan bahwa Jordan Henderson telah menyelesaikan transfer ke klub Arab Saudi, Al-Ettifaq. Menyusul kepindahan Jordan Henderson ke Al-Ettifaq di Arab Saudi, semua orang di Liverpool ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukannya untuk klub selama 12 tahun sebagai bagian dari tim ini, tulis rilis resmi klub. Jurgen Klopp lantas ditanya bagaimana perasaannya ketika harus mengucapkan selamat tinggal sekarang ini. Ia mengaku perasaannya sekarang sudah tak sesedih kala Henderson pertama kali berpamitan sebelumnya. Saat ini, itu baik-baik saja tetapi sudah berlangsung untuk sementara waktu sekarang, jadi kami punya waktu untuk beradaptasi dan membiasakan diri, ucapnya pada laman resmi klub. Jurgen Klopp lantas mengaku dirinya tentu saja merasa sangat sedih dengan kepergian Jordan Henderson. Apalagi ia bisa dibilang punya koneksi yang erat. Sebab sejak pertama kali Klopp pindah ke Liverpool, Henderson merupakan kapten Liverpool. Upaya keras Chelsea mendatangkan Moises Caicedo belum berbuah manis. Chelsea sebenarnya telah melayangkan 3 tawaran kepada Brighton. Tiga-tiganya ditolak karena nilainya masih lebih rendah dari yang diminta. Chelsea membuka penawaran di angka 69,9 juta euro. Lalu dinaikkan jadi 81,5 juta euro. Dua-duanya ditolak. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Chelsea kembali mengirimkan penawaran ketiga. Kali ini nominalnya sebesar 93,3 juta euro. Caicedo hanya akan dilepas ketika Chelsea mengirimkan penawaran pasti di angka 122,3 juta euro. Sebelumnya dilaporkan, Brighton merasa Caicedo harusnya dihargai lebih daripada Rice. Selain dianggap punya kemampuan yang setara, usia Caicedo lebih muda. Laporan yang sama menjelaskan, Chelsea belum mundur dari perburuan. The Blues bakal segera kembali dengan penawaran keempat dalam waktu 24 jam ke depan.